yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang dimana kita dapat mempraktekkan penyelenggaraan atau perawatan jenazah pada laki-laki. Sebelumnya, pastinya yang saya hormati Bapak Musliminul Asmi selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ruzaku dengan NIM 142. Nama saya Wiwit Matjaya dengan NIM 139. Nama saya juga Nurhan dengan NIM 148. Saya Mirfan Aranegara dengan NIM 147. Saya Rita Aisyah dengan NIM 132. Saya Miss Kamrina Putri dengan NIM 144. Saya Olga Pristananta dengan NIM 134. Saya Dina Maya dengan NIM 133. Saya Siti Fatimah Tosika dengan NIM 137. Saya Reva Ariani dengan NIM 149. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana sih cara perawatan dalam memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah pada laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, seperti yang sudah kita ketahui, kewajiban orang yang masih hidup terhadap seorang muslim yang meninggal dunia meliputi ada tata memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolati jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Memandikan jenazah merupakan fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaran jenazah selain yang orang yang meninggal sebagai syahid di medan peperangan seluruh umat Islam yang meninggal wajib dimandikan. Nah, berikut urutan orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang belum memiliki istri di antaranya. Yang pertama, laki-laki yang mempunyai hubungan waris nasabah seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Dan yang kedua, laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, sepupu laki-laki. Dan yang ketiga, laki-laki lain. Dan yang keempat, perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Lalu urutan orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang memiliki istri di antaranya laki. Yang pertama, laki-laki mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Yang kedua, laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang bukan mahram. Yang ketiga, istri. Yang keempat, laki-laki lain. Dan lima, apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah berhak memandikannya. Sekian dari saya Mangirapot. Mungkin saya akan mewandikan kepada MC. Kita langsung masuk ke dalam praktek memandikan jenazah. Ya. Yang pertama adalah sebelum memandikan jenazah kita perlu ketahui dulu bagaimana sih hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan tempatnya dulu. Ya, tempatnya dulu pastinya yang tertutup beratap dan terhindar dari sinar matahari langsung agar aurat dari mayat ini tetap terjaga. Lalu yang kedua adalah tempat untuk meletakkan jenazah yang agak tinggi agar airnya itu gampang mengalir gitu. Jadi karena kita memperagakan seadanya kondisional ya, jadi sebenarnya kalau masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai meja jenazah gitu ya, yang dimana di bawahnya itu sudah ada rongga gitu. Apabila diairkan atau dimandikan, airnya sudah mengalir ke bawah seperti itu agar menghindari penggenangan air lah akibat membersihkan kotoran-kotoran dan lainnya. Lalu yang ketiga tentunya air yang suci dan yang mencucikan ya, atau air netral gitu. Dan keempat perlu kita ketahui ada juga perlengkapan dan juga peralatan-alatan yang untuk memandikan jenazah laki-laki ini. Untuk alatnya yang pertama ini ada handuk tentunya, terus ada kapas juga, ada sabun, sampo, katembat, kapur, gayung, ember, tentunya kain kafan, serta pewangi. Nah, seperti yang sudah disinggung sama Moderator Izul tadi di awal bahwa ada beberapa urutan orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Nah, di sini teman-teman karena kita kondisional juga ya, karena di kelompok kita kebanyakan adalah rekan perempuan dibandingkan laki-laki, jadi kita menggunakan jenazah perempuan di sini, namun tetap melaksanakan metode dalam pemusyawaratan ataupun perawatan jenazah laki-laki. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya. Sebelum memandikan atau mensucikan, perlu kita membersihkan kotoran-kotoran ataupun najis yang menempel di bagian tubuh jenazah laki-laki. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan bagian kuku, ya, kuku jari maupun kuku kaki gitu ya. Boleh menggunakan kapas, boleh menggunakan jari gitu ya. Ini perlu kita lakukan secara hati-hati ya. Kita perlakukan jenazah ini selayaknya manusia yang masih hidup gitu ya, agar menjaga kehormatan dan juga martabatnya. Pelan-pelan kita bersihkan bagian jari jemari gitu ya, bagian tangan maupun bagian kaki kita bersihkan kuku-kukunya dari kotoran-kotoran yang menempel gitu ya, di bagian sebelah kanan. Lalu yang sebelah kirinya juga kita bersihkan ya. Nah, kita membersihkan bagian lubang yang ada di jenazah ya. Yang pertama adalah ini tidak apa kita buka karena mengingat adalah jenazah laki-laki ya, yang auratnya di bagian pusat hingga bagian lutut gitu ya. Pertama kita bersihkan bagian gigi ya, menggunakan jari telunjuk ya. Kita bersihkan pelan-pelan gitu ya bagian gigi. Lalu lanjut ke bersihkan lubang hidung menggunakan jari kelingking atau katembat juga boleh gitu ya. Pastikan semuanya itu bersih
Lalu kita lanjut ke bagian telinga juga dibersihkan melalui menggunakan cotton bud gitu ya. Dan bagian pusar juga kita bersihkan gitu ya. Pokoknya area-area lubang gitu ya. Kita bersihkan bagian telinga. Nah, setelah selesai kita akan melanjutkan membersihkan bagian kubur dan juga sumur teman-teman. Nah, sebelumnya karena kita membersihkan juga di bagian dalam gitu ya, nggak bagian luar aja, tentu kita harus membersihkan sisa-sisa perut yang ada pada jenazah gitu ya, jenazah laki-laki. Nah, caranya yang pertama, kepala mayit akan kita angkat dulu gitu ya, akan kita naikkan gitu ya, atau boleh dipangku juga, dan akan kita tekan bagian perut sebelah kanan dengan mengangkat kaki sebelah kiri. Perutnya dibuka pelan-pelan gitu ya, sambil tangan dimasukkan ke dalam kain ya untuk menjaga aurat dari jenazah ya. Nah, lalu kalau sudah kita beralih ke bagian kiri ya dengan mengangkat kaki kiri juga, sambil kepala jenazah ini tetap dipangku gitu ya teman-teman. Biasanya ada bantalan gitu ya, bantalan khusus untuk mengangku jenazah, mungkin kita kondisional aja ya, jadi pakai tangan juga boleh. Nah, setelah sudah kita tekan bagian perut gitu ya untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada, kotoran-kotoran yang ada di perut, maka kita akan bilas ya dengan cara mengangkat sebelah kiri dulu gitu ya, kita bilas. Disunahkan sebanyak 3 kali, tapi itu tergantung, cukup sampai bersih saja. Di sini yang pertama ada air netral ya, kita bersihkan dari atas sampai ke ujung. Lalu kita beralih ke bagian kiri ya. Nah, bagian kiri juga sama teman-teman. Pakai air netral 3 kali atau sekali. Kalau sudah kita pastikan aurat dari jenazah tetap terjaga gitu ya. Dan setelah membersihkan gitu ya, kita pastikan semuanya sudah bersih gitu ya. Biasanya kita akan melihat gitu ya, bagian kubur dan juga tubuhnya apabila sudah bersih, kita akan mencoba menggosok gitu ya, menggosok bagian bagian depan dan juga belakangnya ini. Apabila di kapasnya masih terletak noda gitu ya, maka lebih baik dibersihkan lagi sampai kapasnya tidak meninggalkan noda ataupun kotoran seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke tahap mengudukan jenazah ya. Mengudukan jenazah sama layaknya seperti wudu saat kita sholat, dengan membaca niat nawaitu wudu'a jenazah mayati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk mengudukan jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Oke, yang pertama kita mulai dengan membasuh kepalanya dulu ya. Walaupun sama dengan orang yang hidup gitu ya, tapi kecuali umur ya, karena sudah wafat gitu ya. Jadi kita mulai dengan langsung membasuh ke mukanya gitu ya. Dengan cara ini agak sedikit miringkan ya, agar airnya itu tidak masuk ke dalam mulut jenazah gitu ya. Membasuh 3 kali ya. Nah, kalau sudah, kita akan membasuh bagian tangannya sampai hingga siku-siku. Dari jemari gitu ya, dari tangan, siku sebanyak 3 kali ya. Nah, kalau sudah, kita ke bagian kiri. 3 kali juga teman-teman, bisa dari atas, dari jemarinya. Oke, setelah membersihkan tangan juga siku-siku, kita akan mengusap bagian kepala atau tubuhnya sebanyak 3 kali juga ya. Kalau sudah, kita akan membersihkan bagian telinganya juga, sebelah kanan, sebelah kanan dan sebelah kiri juga kita bersihkan. Nah, yang terakhir mengudukan adalah bagian kaki gitu ya. Bagian kaki kita juga bersihkan sebanyak 3 kali, mulai dengan kaki bagian kanan, pastikan dari jari ke mata kaki itu terkena semuanya ya, hingga ke sela-sela kaki juga. Oke, kalau sudah, baiknya kita membaca doa setelah mengudukan jenazah ya, jenazah laki-laki khususnya, yaitu dengan membaca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabina wa minal mutatahhirin. Oke, kalau sudah, setelah mengudukan, kita akan membersihkan atau mewangikan tubuh gitu ya. Jadi ada 3 air yang kita pakai di sini. Yang pertama air netral yang suci atau menyucikan. Lalu yang kedua ada air yang telah dicampur sabun dan juga daun udara. Dan yang ketiga ada air yang dicampurkan dengan kamar atau paku barus ya untuk mengawetkan. Nah, ini kita akan mewangikan tubuh jenazah ya. Yang pertama-tama mula-mula kita akan membasuh kepalanya dulu. Kita akan sampokan dulu kepalanya ya, sambil dipijit-pijit ya dari kepala jenazah itu. Nah, teman-teman, apabila ada rambut yang rontok ya, disunahkan untuk ikut dikuburkan ya, dan nantinya akan dimasukkan berserta di kafannya apabila ada rambut yang jatuh ataupun rontok ya. Lalu selanjutnya adalah air yang sudah tercampur dengan sabun dan juga daun bidara, ini kita siramkan ke seluruh tubuh
main gitu ya. Dimulai dari sebelah kanan dulu, disunahkan sebanyak 3 kali dari atas kepala hingga ke kaki. Dan lanjut ke sebelah kiri. Oke, nah ini sambil digosok-gosok ya teman-teman, kita gosok-gosok bagian-bagian lipatan, bagian-bagian tubuh lainnya agar memastikan kotoran dan juga najis-najis ini hilang semuanya. Nah, jenazah sekarang dalam kondisi sabun ya. Sekarang kita akan bilas menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Itu adalah air netral ya. Kita bilas sama di bagian yang kiri gitu ya sebanyak 3 kali. Dilanjutkan juga yang bagian kanan. Nah, setelah memandikan jenazah, kita akan masuk ke memandikan jenazah ya dengan diawali bacaan nawaitu ghusla azal maiti lillahi ta'ala. Saya berniat untuk memandikan jenazah laki ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini kita akan memandikan menggunakan air netral gitu ya, air biasa, dan dikucurkan seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Ya, atau lebih juga boleh secukupnya gitu ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah teman-teman, kita ke tahap siraman yang terakhir, yaitu siraman air yang sudah dicampurkan dengan kapur baru atau kamfer, yang dimana ini berfungsi untuk mengawetkan tubuh sang jenazah. Nah, ini siram seperti biasa ya, bagian kanan, bagian kiri, ataupun bagian belakangnya. Oke teman-teman, kalau siraman terakhir ini sudah selesai, maka kita lanjut ke tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Nah, dalam pelaksanaannya itu terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menyiapkan kain kafan. Nah, tahap pertama adalah menyiapkan kain kafan. Untuk jenazah laki-laki disunahkan menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih, karena warna putih melambangkan kesucian dan merupakan warna yang dianjurkan dalam syariat Islam. Nah, penggunaan kain selain putih hukumnya itu makruh, sedangkan penggunaan kain sutra bagi jenazah laki-laki itu hukumnya haram ya teman-teman. Nah, ketiga lembar kain tersebut tidak harus mampu menutupi seluruh tubuh secara sendiri-sendiri, namun apabila digunakan secara bersamaan, seluruh tubuh jenazah wajib ditutup sempurna. Yang kedua, menyiapkan tali pengikat. Selanjutnya, menyiapkan sekitar 5 buah tali yang terbuat dari potongan kain. Tali-tali ini diletakkan melintang di bawah kain kafan dengan bagian yang lebih panjang berada di sebelah kanan. Nantinya, sipung ikatan akan berada di sebelah kiri jenazah sehingga lebih mudah dilepaskan ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur. Jumlah tali sebenarnya tidak memiliki ketentuan khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terpenting, tali berfungsi menjaga agar kain kafan tetap rapi selama proses pemakaman. Yang ketiga, menata kain kafan. Setelah tali siap, bentangkan 3 lembar kain kafan secara bertumpuk. Kain pertama diletakkan tepat di tengah. Untuk kain kedua, sedikit bergeser ke arah kanan. Lalu untuk kain ketiga, sedikit bergeser ke arah kiri teman-teman. Nah, susunan ini akan memudahkan proses pelipatan setiap membungkus jenazah. Setelah semua kain tertata dengan rapi, dianjurkan untuk memberikan ruangnya pada setiap lembar kain kafan sebagai bentuk penghormatan kita kepada jenazah. Oke, yang keempat itu meletakkan jenazah teman-teman. Jenazah dipindahkan secara perlahan ke atas sesuai dengan kain kafan. Selama proses ini, aurat jenazah harus tetap dijaga agar tidak terlihat. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat jenazah. Yang kelima, menata posisi tubuh jenazah. Setelah jenazah berada di atas kain kafan, kedua ibu jari kaki diikat menggunakan kain secukupnya. Posisi kaki tetap lurus. Selanjutnya, kedua tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Menurut mazhab Syafi'iyah, posisi ini hukumnya sunnah ya teman-teman. Apabila tidak disedekapkan, kedua tangan juga boleh diluruskan di samping tubuh. Lalu yang keenam, menutup lubang-lubang tubuh. Langkah berikutnya, menutup lubang-lubang tubuh menggunakan kapas seperti hidung, telinga, mulut, serta kemaluan depan dan belakang. Tujuannya adalah untuk mencegah keluarnya cairan tubuh setelah jenazah dikafani. Seluruh proses ini telah dilakukan tanpa melihat aurat jenazah. Nah, ini untuk proses penutupan hidung, mulut, terus telinga juga. Ini proses penutup kubur dan kedua.
Lalu kita masuk ke membungkus dengan kain kafan. Setelah semua persiapan selesai, mulailah membungkus jenazah. Lipat kain kafan lapisan pertama dan kedua secara perlahan hingga menutupi tubuh jenazah dengan rapi. Sebelum melipat lapisan terakhir, paskan terlebih dahulu kain yang sebelumnya digunakan untuk menutupi aurat jenazah. Setelah itu, lipat kain terakhir hingga seluruh tubuh jenazah tertutup sepenuhnya tanpa ada bagian yang terlihat. Mengikat kain kafan. Tahap terakhir adalah mengikat kain kafan menggunakan tali yang telah disiapkan sebelumnya. Ikatan dibuat secukupnya, tidak terlalu kuat dan mudah dilepaskan. Posisi simpul diletakkan di sebelah kiri jenazah agar memudahkan proses pelepasan ketika jenazah telah dimasukkan ke liang kubur. Oke, demikian tata cara mengakfani jenazah laki-laki sesuai tuntunan syariat Islam. Setiap tahapan dilakukan dengan penuh hati-hatian, menjaga kehormatan jenazah, serta tetap memperhatikan adab dalam pengurusan jenazah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki dalam praktik menyolati jenazah laki-laki. Nah, adapun tata cara dalam menyolati jenazah laki-laki, yang pertama posisi imam berada di sebelah kiri dari jenazah laki-laki dan juga makmum mengikuti di belakang seperti itu. Lalu ada juga bacaan takbir, ya, di mana ada 4 takbir. Takbir pertama membaca surah Fatihah, kedua membaca sholawat Ibrahim, yang ketiga membaca doa untuk jenazah, dan keempat untuk membaca doa umat Islam. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam prakteknya. Yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala Nabi ala takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma rahimna wa la tahrimna wa ikrina wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menonton video dari praktek jenazah kami. Atas kekurangan ataupun kelebihan, mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.